Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai abdi, ya. Jadi ini adalah penjelasan saya, ya. Jika Anda perhatikan ya di layar, ya, saya membuat orek-orek aja. Saya tidak menyiapkan satu slide yang khusus ya untuk membahas ini, ya. Tapi saya pakai orek-orek aja yang ya biar gampang aja dah. Oke, sebelum saya bicara strategi untuk abdi ya. Nah, di abdi itu Anda harus sadari dulu ya, dari sini ya. Kenapa saya membuat ini? Nah, abdi ini apa sebetulnya di benak Anda, di pikiran Anda? Ini abdi ini apa? Ya, ini bisnis apa sih? Gitu. Ya, sejak awal waktu saya pertama kali mengenal abdi, ya, awalnya saya menganggap abdi tempat belajar, oke, tempat belajar. Nah, ternyata di dalamnya itu ada bisnis, ya. Di video penjelasan abdi itu, ya, tentang menyebar link, tentang merekrut reseller, akhirnya ya yang muncul di bagi saya itu ada dua, ya. Ini affiliate, ya, ini affiliate atau MLM, gitu loh, ya. Nah, kenapa saya membahas ini dulu? Nah, Anda harus mengerti dulu bisnis apa yang Anda jalani, gitu. Cara pandang Anda, bukan mengerti apa sebenarnya abdi. Kalau abdi sebenarnya apakah MLM atau enggak, ya. Sering dibantah lah sama orang abdinya. Tapi di benak Anda apa abdi itu? Ya, kalau saya menganggap abdi itu affiliate, gitu. Saya tidak menganggap sedikit pun abdi itu MLM, ya. Jadi kalau saya menganggap affiliate, berarti cara saya untuk menjalankan abdi itu beda, oke. Tidak, kalau MLM itu berarti yang saya fokuskan, ya, saya fokus adalah jaringan, oke. Ini jaringan loh yang saya fokuskan, oke. Tapi kalau affiliate yang kita fokuskan adalah sebar link, paham ya? Jadi coba Anda perhatikan ya, banyak member abdi yang fokusnya itu adalah melakukan seminar, ya, mengadakan seminar-seminar daerah, ya itu bagus sih, saya itu bagus ya. Tetapi sebetulnya abdi ini sudah dibikin gampang, gitu. Dibikin gampang, yaitu bisnis yang hanya sebar link, bisnis yang melalui sebar link orang itu mau gabung, oke, mau gabung, mau beli. Nah, pertanyaannya, kenapa ya banyak yang masih melakukan seminar? Oke, kenapa seminar? Kenapa tidak memanfaatkan digital marketing? Kenapa tidak memanfaatkan dunia digital semaksimal mungkin? Kenapa? Cara pandang mereka, ya. Ini cara pandang mereka. Ini ya. Oke. Kalau saya memilih melihatnya dengan ini. Oke. Saya memilih melihatnya dengan ini. Ya. Nah, kalau saya ditanya kenapa saya melihat dengan affiliate, yaitu tadi karena kemiripan dari affiliate. Kalau Anda cari, Anda boleh cari di Google ya. Ini affiliate itu apa? Gitu. Saya juga mengajar tentang affiliate. Oke, saya juga membuat pemahaman mengenai affiliate. Jadi affiliate itu apa? Affiliate itu adalah satu bisnis yang kita bekerja sama dengan vendor, ya, bekerja sama atau kita mendaftar lah di salah satu vendor. Nanti kita akan mendapatkan link khusus, ya, link khusus yang berisi kode referral kita. Nanti kita sebar, oke. Nanti kita sebar. Nah, dengan kita sebar,
Di link tersebut ada namanya cookie. Nah, cookie ini jadi begitu orang itu ngeklik, ya dia akan dari dia ngeklik itu akan berumur, ya tergantung dari vendornya. Ya ada yang 1 tahun, ada yang panjang sekali. Nah, Abdi ini termasuk sangat panjang. Bahkan klaimnya dari si pemilik Abdi ini bisa seumur hidup katanya. Nah, tapi perlu dicatat, ya koki itu akan nggak berlaku kalau dia ganti handphone. Ya, itu yang saya tahu. Cuman di Abdi ini kan dia juga mencatat data nama dan email. Nah, itu apakah mempengaruhi atau enggak? Ya, itu saya nggak paham ya. Tapi seharusnya kalau datanya udah tercatat nama dan email, kalau dia menggunakan nama dan email yang sama, ya email lah terutama, bukan nama, email yang sama, ya saya rasa meskipun dia ganti handphone pun tetap akan menjadi member kita. Oke. Nah, kita kembali dulu ya. Oke, sekarang kita tentukanlah cara pandang kita. Oke, Abi ini adalah affiliate. Oke, kita tidak melihat dia MLM. Ya, saya sama sekali tidak melihat. Oke, affiliate. Nah, sekarang kalau di affiliate berarti kita hanya sebar link. Ya. Apakah dengan sebar link begitu saja kita akan dapat member? Tidak. Banyak yang boncos. Ya, banyak yang nggak berhasil. Kenapa? Ya karena strateginya salah. Oke, pertama, bisnis kita adalah Abdi. Saya memiliki bisnis namanya Abdi. Oke. Bukan saya member Abdi, enggak. Abdi itu adalah bisnis saya. Saya pemiliknya. Paham ya? Jadi, karena saya pemilik Abdi, yang saya akan lakukan adalah marketing. Saya ingin bisnis saya ini jalan. Ya. Jika Anda berharap dari Abdinya agar Anda sukses, wah itu Anda berharap uang jatuh dari langit itu. Oke. Jadi Anda yang harus berpikir terhadap bisnis Anda. Ini bisnis saya adalah Abdi, dan Abdi ini mau saya apakan? Oke. Mau saya jual nih, biar saya tiap bulan itu dapat profit. Jadi saya punya bisnis Abdi agar saya dapat profit. Nah, itu dulu cara berpikirnya. Ya. Jangan berpikir, oh saya udah ikut Abdi ini nggak ada apa-apa, cuman disuruh jualan, ya jualan produk lah. Ya. Banyak yang mengeluh, Abdi ini hanya kita difokuskan untuk jualan produknya saja. Lah, pertanyaan saya sekarang, Anda belajar internet marketing, digital marketing, Anda belajar ilmu marketing apapun namanya, entah digital, offline, tujuannya apa? Ya jualan. Kalau nggak ada produk yang dijual, gimana cara ngajarnya? Oke, gimana cara ngajarnya? Saya memberikan edukasi tentang tentang affiliate marketing. Kalau nggak ada contoh, ya gimana? Salah satu yang saya angkat Abdi di dalam edukasi saya. Nah, itu contoh. Nah, sekarang saya itu dulu memetakan Abdi menjadi tiga bagian. Sebenarnya dua, dunia digital dan produk fisik. Oke. Nah, produk fisik kebetulan kan herbal nih. Nah, kalau Anda perhatikan ya, di Abdi itu ada tiga jalur Anda untuk menjalankannya. Ya, yang pertama, Anda merekrut member dengan menarik minat mereka melalui edukasi digital, bahwa di sini mengajarkan tentang Facebook Ads, mengajarkan tentang digital marketing, mengajarkan atau ada workshopnya ya tentang Facebook Ads 3 hari workshop dan lain sebagainya. Oke, tentang Google Ads ya, website disediakan dan lain itu digitalnya. Oke. Nah, ini ada dua. Kalau saya gini kan, dunianya ada dua. Nah, FB Ads ini produknya. Udah gitu Google Ads.
Oke, workshop. Oke. Nah, di sini ya Esenso gitu. Gimana tulisannya? Ya, saya lupa. Ya gitulah kira-kira. Oke, Esenso. Nah, Esenso ini dunianya dua, yaitu resellernya, ini pengguna langsung. Oke. Nah, makanya ini saya jadikan tiga. Nah, ternyata di dalam Abdi itu ada tiga produk yang di sana jual. Anda mau fokus yang mana? Mau jualan produk, oke, atau rekrut reseller melalui Esenso. Jadi banyak ya bisnis yang rekrut reseller, tapi dia produknya fisik, misal fashion. Ya, kalau Anda tahu one on one red itu saya pernah ikut. Ya, terus ini ya Facebook Ads, Google Ads, workshop, dan ini digitalnya. Oke. Nah, Anda mau pilih yang mana? Karena jika Anda ambil semuanya sekaligus, Anda harus punya tiga strategi beda. Nggak bisa, ini nggak bisa. Ya. Kalau misalkan, ya, karena prinsip saya begini, produk A, misalkan nih produk A dan produk B, jenisnya sama, jenis sama, cara jualannya beda gitu loh. Cara jualannya beda. Yang harus Anda pelajari di dalam berjualan itu beda. Ya, apalagi Abdi ini ada tiga. Anda mau rekrut orang melalui reseller, Esenso-nya, atau menawarkan belajar dunia digitalnya, atau khusus jualan produknya. Anda mau yang mana? Strateginya itu beda-beda gitu. Nanti customer yang masuk ke Anda itu pun beda tipe gitu. Anda tidak bisa Anda menawarkan menawarkan digitalnya ini ya, sekaligus Anda menawarkan resellernya. Nanti dia bingung, nanti orang tersebut bingung, kecuali Anda menerapkan sistem funnel, alur ya. Nah, nanti alurnya nanti deh saya info yang sederhana saja, tapi kita fokus di sini dulu. Jadi tentukan ini dulu. Jika Anda mau berbisnis di FB, Anda tentukan ini dulu. Jangan sampai Anda menjalankan FBS, oke, Anda menjalankan dua, boleh saja dua, tetapi penerapan custom audience-nya, penerapan macam-macamnya itu ini beda-beda ya. Ini beda-beda. Ya, kalau saya sih lebih condong di sini. Ya, di digitalnya. Ya. Kenapa saya di sini? Ya. Kenapa saya nggak di sini atau di sini? Hobi saya di sini, gitu loh. Ya, hobi saya di sini. Di sini yang pengetahuan saya ada di sini. Pendekatan saya ada di sini. Ya. Paham ya maksudnya? Jadi kalau di sini ditanya apa itu Esenso, produknya apa, mungkin gimana cara gininya, harganya berapa dan lain sebagainya, kayaknya ini agak, kalau bagi saya merasa ini agak kurang ngena di saya gitu loh untuk penjualan, termasuk ini ya, termasuk di produk saya belum masuk kedua ini. Kecuali saya menawarkan ini, ya, saya sudah menawarkan ini misalkan, ini ya. Tapi mereka mungkin mengabaikan, baru akan saya masuk ke sini. Ya, untung-untungan jadinya. Gitu. Saya anggap kalau sudah masuk di reseller Esenso, penawaran saya ya,
penawaran saya masuk di reseller, masuk di produk, ini untung-untungan. Oke, untung-untungan. Tetapi kalau saya tidak akan melakukan ini, kenapa? Karena saya fokus di dunia digital, saya mengedukasi produk digital. Jadi kalau saya lompat ke satu produk yang lain, nanti ya apa ya, kesannya gado-gado begitu ya, kesannya terlalu lompat sana, intinya bingung lah ya, intinya market kita bingung. Kalau saya lebih baik fokus ke satu strategi jualannya. Oke, seperti itu ya saran saya. Nah, Anda tentukan dulu Anda pilih yang mana. Ini ada 3 ya, mau jualan produk, mau pilih menawarkan menjadi member melalui reseller Resenso, atau merekrut melalui penawaran belajar edukasi Facebook Ads. Oke, seperti itu ya untuk video pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pahami ini dulu, pahami yang saya jelaskan, mengerti abdi itu menurut Anda apa ya, pahami dulu menurut Anda abdi itu apa. Jadi jangan sampai Anda beranggapan, wah ini MLM, saya harus bisa untuk mengedukasi secara, ya kan banyak tuh yang di grup Facebook abdi itu, coba Anda perhatikan, mengadakan training offline ya kan. Saya tidak akan melakukan itu. Oke. Mereka melakukan training offline terhadap 50 orang, saya sekali sebar itu bisa 3.000 orang saya kena dalam waktu 1 hari. Berarti langkah saya itu lebih cepat dari mereka. Oke. Hanya kita perlu tekniknya aja. Oke, seperti itu ya. Next video saya akan jelaskan apa yang saya lakukan ya, selama berapa ya, 1,5 tahun ya, 1,5 tahun saya di Abdi ya, dan 1 tahun kemarin itu karena ada 6 bulan yang nggak kebaca ya, cuman dibaca cuma 35 juta, nggak tahu kayaknya udah lebih dari itu untung real ya, karena kebetulan saya juga jual produk lain, jadi yang niche-nya sama atau jenisnya sama. Saya kebetulan di produk digital, saya membangun leads kebetulan di digital, jadi ngenaknya sama ya, Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di video selanjutnya biar nggak terlalu panjang nih video. Oke, terima kasih.